tentang sejarahnya di desa apa batu-batu itu, batu tulis dan Tempat pertapa ya Mas tempat ya. pertapanya di Gunung Sibongkol ya Pak ya Mas ya. Yang sebelumnya itu dikatakan satu daerah pendem ya Mbah ya. Sebelum batas ya. Sebelum jadi Tawangsari sama Pandanrejo kan mereka satu wilayah Mas ya. Ada tempat ini Mas ini go Ya. Lewatan sini. bangun itu Pak. Mas Budi yang sering kesini Mas. Dari Stipari itu. Oh, Budi. Mas Budi. Belum Tempat bertapa. Belum. Batu. Belum ada penerangan kan kita juga toh. Khawatir baterainya dapat sini. Waduh ya Allah. Mas Budi. Aduh, Bapak berapa orang masuk, Pak? Waktu itu ada hubungan yang cerita anak saya rawat daerah sini terus lanjutkan yang terus Ya mungkin kerasan ya. Ada mungkin wisata yang kontak terbuka tapi nak tentang gua ini di daerah Nah. Wonorejo itu kan ya kemudian nanti di sana kita mandikan pakai air dari sini ditambah. Oke, Pak Lurah, Iya. kami dari tim Junalalana mau menggali, mengulik-ngulik sejarahnya dan cerita rakyatnya dari Desa Pandanrejo sendiri. Pak Lurah sendiri mungkin sedikit banyak tahu tentang sejarahnya Desa Pandanrejo, bisa diceritakan untuk kami. Monggo Pak. Terima kasih Mas. Jadi sedikit banyak untuk sejarah Pandanrejo. Pandanrejo terdiri dari awal dan usulnya, Ya. asal usulnya dari dua desa. Jadi Desa Klepu dan Desa Pendem. Desa Kemudian Klepu dan terbentuklah Desa Pandanrejo. Nah, Ya, ya. setelah Desa Pandanrejo ini banyak potensi-potensi alam sebetulnya yang bisa untuk mengangkat satu PAD, dua juga keindahan alamnya desa. Termasuk penjelasan saya ajak sini. Ini adalah dua tuk tulung yang konon dari dulu ceritanya sudah tuk tulung. Nah ini bisa menghidupi orang-orang karena airnya kemarau pun masih tetap ada. Sesuai namanya Sesuai namanya tuk untuk tulung. Ya. menolong ya Pak ya. Bisa. Mungkin seperti itu karena tuk itu kan mata air dan bisa untuk menolong karena orang hidup kan butuh air. Nah di situ. Kemudian ini kebetulan tempatnya di dekat satu komplek areal Cibutrong, Tempat wisata yang mau diangkat yang ya. mau kita angkat. Oh. Bukit Cibutrong ini ke depan biar bisa mensejahterakan masyarakat Desa Pandanrejo. Oke. Ya, ya. Kembali yang tadi Pak, Ya. nanti kita lanjutkan yang masalah Goa Tulung ya. Tulung, ya. Kembali Pandanrejo itu sosok siapa Pak yang babat alas di Pandanrejo itu? Pandanrejo, kalau ingat saya itu sejarah dari nenek saya itu Mbah Kartowijoyo itu bahwa dulu di sini ada sosok yang membuka atau babat alas itu Mbah Wonorobo. Mbah Wonorobo. Ya itu punden yang tertua di Pandanrejo dan selain itu ada generasi kemudian Mbah Barep. Yang terakhir adalah Pangeran Gusliu. Ini punden 3 desa yang sampai sekarang ini sudah terkenal. Berarti ada yang namanya Mbah Mbah Wonorobo sama Mbah Barep Barep atau dan Bojo Kusuma. Pangeran Gusliu Pangeran ya, yang Gusliu. babat alas Betul, awal Pandanrejo. Pandanrejo. Oke. Tim kami dari tim Junalalana mau mencoba melihat Goa Tuk Tulung ini yang katanya tadi dari Pak Lurah itu cukup unik, bisa digali untuk potensi wisata, mungkin wisata minat khusus ya, karena gua itu memerlukan
teknis untuk masuk gua. Nah ini teman, kalau saya lihat dari sini awalnya ini dari entran guanya, pintu guanya ini adalah gua horizontal. Jadi masih aman untuk orang-orang yang pemula yang mau melihat gua, mau berwisata gua, ini masih cukup aman. Nah, di sini masih bisa kita lewati dengan ya cukup mudah lah untuk pemula, walaupun kita harus sedikit jongkok. Nah ini seperti ini. Kalau dilihat dari aliran airnya ini masih ada sampah-sampah ini, jadi seperti aliran sungai dalam tanah. Oke. Nah, lihat di sini, wah, sepertinya dengan keterbatasan alat kita yang masih hanya survei pertama ini dan survei yang mendadak, survei yang mendadak dan ternyata kita nggak bisa untuk melanjutkan eksplornya, kita eksplor Gua Tok Tulung karena kita harus pakai peralatan. Nah, jadi kita Cukup kedalaman berapa Mas? Kedalaman sampai sini paling ini 15 meteran. Karena kita kalau mau masuk ke sana, kita masuk ke Lebih dalam lagi, itu kita harus basah basah, merangkak, dan harus pakai helm. Oh ya. Untuk keselamatan kepala kita. Tapi masih bisa dieksplor ini kalau lain waktu kita pakai perlengkapan yang lengkap, kita bisa eksplor sini. Dan mungkin ini tipe guanya kalau untuk wisata, ini wisata minat khusus Mas. Jadi bukan untuk orang umum. Karena apa? Karena tingkat kesulitannya cukup lumayan. Jadi kita harus tahu. Oke, kita bisa keluar lagi karena kita tidak cukup alat peralatan untuk mengekspor. Pak, ini kemarin katanya Bapak mendapat sebuah cerita juga terkait sejarah. Ini seperti apa sih Pak? Sejarah Tok Tulung ya. Saya itu kemarin kan ya ada perlu ke orang Kasepuan yang jelas, tapi saya tidak cerita, dia langsung muncul bahwa saya itu merawat Gua Tok Tulung ini. Nah, kebetulan di sana menamakan bahwa itu Tok Tulung itu bisa dinamakan juga Tok Mataram. Karena apa? Airnya itu mengalirnya ke arah Jogja sana, menghidupi orang Mataram sana. Pada zaman dulunya. Kemudian sampai sekarang pun airnya kalau musim kemarau tidak pernah habis, walaupun kecil tetap ada. Ini kita musim kemarau kita fungsikan juga untuk kebutuhan masyarakat lingkungan. Pak, ini katanya juga Bapak pernah masuk ke dalam ya Pak. Tadi kita juga sedikit explore ya Pak ya, tapi karena peralatan dan mungkin kondisi saat ini belum memungkinkan untuk masuk. Mungkin bisa ceritakan Pak, apa sih Pak ada yang di dalam itu Pak? Sebetulnya kalau kita masuk memang pintunya sempit ya, tapi di dalam sana itu ruangannya itu agak besar dan luas juga. Tapi saya hanya melihat batu-batu stalaktit yang ada saja. Sementara ini belum ada hal-hal yang kita temukan yang di situ di luar prediksi saya. Ya seperti itu. Pak, untuk kedepannya Pak, kan ini sudah diketahui atau selama ini juga sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini rencana dari desa sendiri seperti apa? Kalau dari desa rencana ini tempat ini akan kita bersihin, dan nanti karena ini airnya diambil untuk event tahunan ya di Baritan Rojokoyo itu. Jadi ngambilnya dari sini kemudian untuk mandikan ternak. Nah, nanti mudah-mudahan karena titik gua ini juga di kawasan Bukit Cibutrong, dan Bukit Cibutrong jadi kawasan wisata, ya mungkin bisa menambah objek wisata tersebut. Kalau Bukit Cibutrong sendiri ceritanya seperti apa? Kalau Bukit Cibutrong ini kenapa dinamai Cibutrong ya, mungkin waktu itu banyak ibu-ibu yang naik kuat sampai puncaknya, makanya ya namanya Cibutrong itu. Nah itu berarti kalau udah naik sana berarti punya tenaga yang kuat kan gitu. Berarti ini penamaannya baru-baru ini ya Pak ya? Enggak, Cibutrong sudah dari dulu. Bahkan di situ ada batu kepis. Ini bentuknya seperti kepis. Ini masih ada juga. Bisa dilihat di depan rumah Pak RT 4 RW 2. Katanya juga ada hewan
banyak hewan. Banyak landak sini. Memang satwa alamnya yang banyak landak. Gua landaknya juga ada di atas. Kalau nanti naik di Bukit Cibutrong itu ada gua landak. Gua landak ya, Iya. Pak. Pak, ini kan benar-benar di bawah Bukit Cibutrong ya. Ini gua apa? Nggih. Gua Tuk Tulung. Tuk Tulung ini ya, Pak ya. Di bawah Bukit Cibutrong. Gua begitu. Tapi kalau ujungnya belum pernah. Belum Pernah ya, Pak. Yang jelas kita hanya tahu bahwa ini bisa, setelah kita masuk di dalamnya luas, batu stalagnya kok unik juga ya. Ya kita hanya cari hiburan alam saja lah, karena kita manusia pun harus berdekatan dengan alam, tidak bisa jauh dengan alam. Dan mungkin Pak, buat masyarakat juga harus bisa seimbang dengan alam ya Pak ya. Jangan mengetahui hal-hal seperti ini malah nanti dieksploitasi dan rusak gitu ya Pak ya. Betul. Ini kita jaga biar keasliannya masih utuh kan gitu. Iya, oke Bapak, makasih. Ya. Nun sewu Mbah Sukidi, niki kula tak mundhut preso nek jenengan saniki yuswa pinten Mbah? 81, berarti kelahiran tahun 39 nggih. Nun sewu Mbah, kula tak mundhut preso. Biyen kan Pandarjo niku kan terjadi dua desa nggih. Desa Klepu, Desa Pandarjo. Nah, monggo awale dadi Pandarjo nrin sinten? Pripun ngaten lho? Ibu awal-awal dari Desa Pandarjo pergantian lurah digabungkan Pendem dan Klepu nggih digabung. Terus dikepalai Pak Surojiarjo. Pak Sumotino. Sumotinoyo niku sing pertama Pandarjo nggih. Yo bar Pak Sumotinoyo Mbah Surodiharjo. Nah niki jane Klepu dhewe niku, desa Klepu niku wonten duwe sejarah napa Mbah? Wonten kayu klepu napa? Klepu ingkang indiku napa jenenge niku dadi fundamen lah sejarah. Manggone teng pundi niku kayu klepu niku? Klepu niku Klepu. nggih kayu nangka. Oh nangka Dampyak. Kayu Kayu Dampyak. Nggih Gori Dampyak sing teng baturane Mbah Glondong, Mbah Surodiharjo. Sing sampai sekarang nggone sik terkenal niku. Bareng niku nggih, terus nek Pendem dhewe niku ceritane Pendem Lurah Pendem pertama jenengan preso mboten? Mboten. Dan kelingan. Nah saniki sing Klepu dhewe ya niki. Klub dhewe antarane punden-punden Pandarjo sing terkenal, sing paling terkenal daerah Klepu niku sinten? Mbah Barep niku. Mbah Barep, Mbah Wonorubo, Pangeran Gusliu Pandarjo nggih. Sing paling sepuh Mbah Wonorubo. Nek jan-jane asline Mbah Barep, Mbah Wonorubo niku saking pundi niku? Niku kula dhewe malah Mboten paham nggih. Oh nggih pun. Nggih matur nuwun. Istilahnya makin kita tak nyuwun sumber sing anu langkung preso nggih. Nah, sementara Mbah Sukidi untuk asal usulnya punden juga kurang memahami ternyata ngeten niku. Mungkin kalau untuk cerita rakyat yang berkembang dulu ada cerita apa sih Mbah di desa, tradisi apa nih ditinggalkan? Wonten dusun menika tradisine ya tradisi Bersih desa. bersih desa. Yang sekane tampil dicampur itu Mbak. Enggak bersih desa niku isih ngalami zaman riyen niku setahun niku kaping 6. Setahun kaping 6. Pas di bulan apa mawon Suro Sapar Mulut Rejeb Luah Poso. sing anu saniki Rejeb roh. Nggih. Poso niki Pak Lurah mungkin awal kedepannya juga bakal dibuat lagi Pak Lurah ya. 6 kali itu bisa menyatukan, benar-benar menyatukan ya Pak. Itu berarti apa?
guyup masyarakatnya benar-benar ya Mbah? Iya, betul. Kalau yang unik mungkin apa Mbah di sini Mbah, atau apa ada cerita dulu, ada apakah di sini ya? Katanya ada Mbak Nyi siapa? Margo apa itu? Nyai Margo. Nyai Margo. Itu gimana ceritanya? Niku asal usulnya menika sejarah Purwokerto menika pesinden ingkang asalipun saking Donorejo. Menika sedanipun wonten mriki lajeng Jalan dipun wonten margi dipun khidmat kalian masyarakat. Tahun berapa itu? Tahun kan kemutan. Mbah, mungkin kalau ingin menyampaikan sesuatu ke anak cucu, apa yang ingin disampaikan Mbah? Butuh-butuh pesan-pesannya. kesana ya. Yang kula wontenipun namung sebagai pendorong dhateng anak putu, mugi-mugi desa Pandanrejo menika tetepa masyarakat menika dados guyub rukun, boten wonten alangan setunggal menapa gangsal anggenipun sami ngupadi sandang lan pangan. Kalau yang dari bapak atau simbahnya Mbah Mungkidi sendiri, pesan apa yang harus tetap ada di Pandanrejo? Dari simbah, Nggih. saking simbah menika pesanipun namung sedaya menika sampun dipun niyati benjing menawi anak putu menika boten saged kempal ning tetepa manunggil dados keluarga ingkang migunani dhateng masyarakat. Sejarah Pandanrejo. Sejarah Pandanrejo saderengipun dados Pandanrejo menika kedadosan saking kalih desa niku Pendem kalih Kepung. Kepung menika ingkang ngasta rumin Simbah Wonokerto. Lajeng Pendem menika ingkang pertama menika Mbah Tosmito. Lajeng dipun lajengaken bab Simbah Mangkutnoto. Menika kalih sasampunipun kalih menika lajeng menika tembungipun rumiyin menika jebelan ngoten dados kula ngerti nggih didobel antawisipun Kepung kalih Pendem menika ngawontenaken pilihan lurah ingkang dados menika Bapak Simbah Sumodinoyo ingkang pidarep wonten ing Tegal Ujung. Ping kalihipun lajeng menika pilihan malih ingkang dados menika Simbah Suropiyarjo ingkang renggahipun menika sakderahipun Gori Jambyak. Ana Mbah Barep. Mbah Barep niku nggih mboten ngerti asal mulane saking pundi, ngertos tiyang niki daerah Kepung tilas wonten papan menika wonten maesan kalih Mbah Barep niku. Itu apa artinya Pak? Yo dijenengi Mbah Barep niku mergo nggih sepisanan ten mriku niku le ketemu. Jadi kantun maesan kali niku. Maesan itu? Maesan itu Tengeran. Tengeran ning watu asli niku. Mboten kok watu gawean kaya sakniki kae. Berarti kalau Mbah Barep itu langsung ditemukan makamnya? Nggih. Tidak ada cerita dia sepak terjangnya lah. Nalika sugengipun mboten wonten wong sing genah. Iku jarane Ki Barep mergo nggih niku sepisanan teng Lekonangan niku lan Kepung iki daerah Barepang. Nggone dadi angker. Nggih nggih sangat. Oh, berarti cuma hanya sekedar ditemukan Nggih. Jadi mboten kok tapi dipercayai Pak. nggih. Karena ada mistisnya itu ya. Nggih sok sinten mawon mangke niku pokoknya asinal kepala desa niku nggih rata-rata le sesambat mriku niku nggih kathah sing dikabulake. Mbah Barep tadi tak ulangi Mbah, kalau Mbah Purbo
Nek Wonoruko. itu nggih ada sejarah saking Mataram. Sebelum Mbah Barep sama sama Gus Liu ya. Nggih, nek Gus Liu niku manggandikan pendem. Nek niki Mbah Wonoruko niku riyen manggane ten Klepu iki jenenge makam niku wonten pertengahan. Yuk tekan buyut sanggahipun menika wonten sak menika. Trah paling kathah. Nggih. Nggih pun. Nek dipreso nggen tujuh tangga buyute nggih Klepu niku Pak Pandi. Nggih. Parno. Sarman niku Sunyoto, niku kabeh niku keluarga. Dadi sing dadi lurah teng Panarjo sampunipun Mbah Sastro Seharjo niku mung sak brayat. Turunan nggih, keturunane Mbah Wonoruko niku. Turunan Wonoruko ya. Mbah niku Pak Pandi, Pak Sunyoto, Pak Sarman niku sak plondo namung nunggal buyut. Nggih. Pak, mungkin ada cerita sejarah terkait datangnya Mendau PE itu gimana? Datangipun Mendau PE menika tahun 17 lembilipun manten Mbah Sumodinoyo ngasto kepala desa wonten ing Klepu menika dipun paringi saking zaman penjajah menika saking Walandi. Asal mula bukanipun menika saking India. Wontenipun Mendau niku. Kalau dulu penjajah sampai sini ya? Nggih. Mriki pun asta penjajah wis dangun. Selama 350 tahun di sudah ada penjajah. Iya. Kalau di sini tempat pelarian katanya, Pak? Nggih, ruwin. Pelarian apa, Pak? Pelarian niku zaman Walandi niku kathah pengungsi PKI teng mriki. PKI teng mriki saya kathah nalika taun 1903 sekawan lajeng 1965 niku mergo mriki nggih sampun piat PKI. Separuh desa itu. Nggih, separuh desa kan daerah pendem niku nggih meh pokoke 2/3 sing pendem niku. Itu nyunsawne mereka partisipan apa emang anggota kader PKI ini? Saya enggak, maksudnya yang 2/3 banyak. 2/3 menjadi kader PKI. Berarti nganu ya, intelektualnya ada di sini ya. Lekra PKI Lekra juga ada ya, Pak ya? Lekra kebudayaan kan mriki Lekra. Nggih, ada di sini. Nyunsawne niki buatan sebagai apa, kita sudah tidak anti kalau cerita-cerita seperti itu, tapi sebagai cerita sejarah. Nah, kalau untuk sampai saat ini nyunsawne kayak keturunan itu masih ada nggih? Ya masih. Simbah-simbah niki nderek mboten nggih. Alhamdulillah itu pelopor pencegahan dari PKI itu. Pelopor nggih. Mereka Mungkin ikut andil dalam niku nggih napa? Dalam kepartean rumiyin. Nggih. Niku kula Nderek partai napa? Niki nggih kepitung melu dadi tokohe wong PNI. PNI nggih. PNI udah sampai sini nggih. Tahun berapa nih, Pak? Soekarno PNI loh. Soekarno berdiri tahun berapa itu? PNI. Iya, PNI. Panarjo mbudak. Tapi ini niku tahun lalu tidak pas niku digrogoti PKI niku wong-wonge do melu niku. Mergo diiming-imingi nggih sing apik-apik mesine niku kula mboten kelu teng mriku. Kalau untuk nyunsawne PNI habis itu masuk PKI nggih. PKI dan hampir separuh desa ikut PKI. iya. 2/3 pendem 2/3 malah separuh desa. orang besok 2/3 ya. Klepu butuh pendem sing ada. pendem niku 2/3. Pendem walaupun itu sudah namanya Pandanrejo tapi sing pendem Iya, itu masih dukuhan pendem. dukungan pendem. Pak, untuk itu 65 sendiri di sini ada
pembunuhan massal atau Tidak ada. Alhamdulillah. karena apa Pak kalau bisa nggak ada? Karena masih mengingat bila negara kita berdasarkan hukum dan berideologi Pancasila. Di situ kita tidak diadakan pembunuhan. Bahkan tokoh Tapi banyak yang diambil. orang-orang yang termasuk Tokoh diambil. dalam Partai PKI itu sebagian besar ya diamankan di Purworejo, bahkan ada di Bulu-Bulu, ada yang di Nusa Kambangan itu dulu. Tapi semua dapat pulang baik menjadi kawan lagi manusianya. Kalau ideologinya tidak. Kembali lagi Mbah sing lebih sejarah lama lagi nek jenengan ngertos asal usule pasar pendem. Nah, pasar pendem itu kan damel Walandi Belanda ya? Belanda. Sekitar tahun berapa nek jenengan ngertos apa? Wolulas. Niku dulune memang di napa didamel pasar napa ajeng ki napa? Pasar asli pasar. Mboten markas Rumiyin apa menika sampun pasar rumiyin menika lajeng dipun bangun Walandi menika tahun 18. 18 itu 1800. Nggih 1918. Oh, 198. tokoh-tokoh itu ya. Yang Kepala desa cari orang sing Ada penerangan kita juga khawatir baterainya.